Meskipun Anda sudah menguasai gaya dan sistem gaya dengan baik, Anda belum bisa menyelesaikan perhitungan-perhitungan di statika struktur tanpa menguasai konsep keseimbangan. Kapan sebuah sistem bisa dikatakan dalam kondisi seimbang? Yang pertama, jika resultan semua gaya yang bekerja pada partikel tersebut adalah nol. Yang kedua, jika pada suatu partikel diberi dua gaya yang sama besar dan memiliki garis gaya yang sama, sedangkan dengan arah yang berlawanan. Yang ketiga, gaya-gaya yang bereaksi pada benda tegar membentuk gaya atau sistem gaya ekivalen dengan nol. Lalu yang ketiga, sistem tidak mempunyai resultan gaya dan resultan couple. Itu di mana suatu sistem mengalami kondisi seimbang. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa syarat keseimbangan, syarat dari sistem yang mengalami keseimbangan adalah jumlah gaya untuk arah X sama dengan 0. Atau sigma F X sama dengan 0. Jadi gaya yang mengarah ke arah X semua itu dianggap 0. X semua itu dianggap 0. Yang kedua, jumlah gaya arah Z sama dengan 0 atau sigma Fz sama dengan 0. Jadi artinya semua gaya yang mengarah ke sumbu Z semuanya 0. Lalu yang ketiga, jumlah momen. Ya, momen sama dengan 0. Momen itu gaya dikalikan jarak yang tegak lurus. Ya, momennya 0. Sigma M sama dengan 0. Kalau ketiganya ini sama dengan 0, maka sistem tersebut mengalami keseimbangan. Namun tidak semua sistem itu harus mengalami ketiga kondisi tersebut. Sigma Fx, sigma Fz, dan sigma M tidak selalu mengikuti. Ya, karena ada juga suatu sistem yang tidak mengalami momen atau hanya bekerja gaya searah sumbu X saja atau Y saja, ya, atau momen saja. Nah, jadi intinya tergantung dari bagaimana kondisi pembebanan yang akan diterima. Sehingga dari situ syarat keseimbangan dapat disimpulkan bahwa R atau sigma F itu sama dengan 0. Artinya semua gaya yang mengarah baik itu sumbu X, sumbu Z, atau sumbu Z, ya, itu sama dengan 0. Sedangkan momen juga sama dengan 0. Sigma M sama dengan 0. Beberapa hal yang perlu Anda kuasai sebelum mengarah ke perhitungan dalam keseimbangan. Yang pertama adalah tumpuan. Tumpuan artinya gaya yang mengalami pembebanan akibat menopang beban dari sistem. Itu tumpuan. Untuk jenis tumpuan sangat banyak sekali. Ya. Yang pertama ada tumpuan jenis rub mengikuti arah panah sebesar T. Ini membentuk sudut theta. Jadi sudut theta itu dibentuk dari sumbu X positif. Yang kedua itu tumpuan pada permukaan yang halus. Misalnya telur gitu ya, yang berada di atas meja. Nah, ini bisa didekati dengan seperti itu. Ada tumpuannya itu mengarah ke pusat telur ya, sebesar N. Lalu yang selanjutnya untuk pada bidang permukaan kasar. Bedanya kalau kasar di situ ada gaya-gaya yang lebih kompleks. Ya, jadi kalau licin yang pertama tadi itu kita anggap gaya hanya bekerja pada satu titik. Karena untuk titik yang lain dia dianggap 0 karena licin.
Berbeda dengan tumpuan yang permukaan kasar. Di samping ada gaya R, itu ada gaya F, ini sebagai gaya geseknya. Jadi pada permukaan yang kasar, nah jadi ini ada N. N itu gaya normal, gaya yang menopang, yang sama dengan gaya pada permukaan yang halus tadi. Nah, sedangkan R itu merupakan resultan dari N dan F. Sedangkan F itu gaya gesek. Ya, jadi kalau pada permukaan yang kasar, ya, itu ada gaya geseknya. Ketika tumpuan itu menggeser, ya, sehingga di situ akan muncul F. Nah, antara F dan N itu bisa diresultankan menjadi R. Lalu jenis tumpuan yang berikutnya adalah roll atau ball. Jadi pada tumpuan roll itu hanya bisa menopang gaya ke atas saja. Sedangkan untuk gaya ke samping, kanan atau kiri tidak ada. Karena dia sifatnya menggelinding. Ketika ada gaya dari arah kanan, dia akan menggeser ke kiri. Ketika ada gaya dari arah kiri, dia akan menggeser ke kanan. Selanjutnya, itu ada jenis tumpuan yang namanya pin. Tumpuan pin atau engsel ini bisa menahan ban yang vertikal dan horizontal. Jadi yang RX gaya yang menopang untuk arah X. Selain bisa menopang dari beban berat dari sistem tersebut, dia juga bisa menahan gaya gesek. Nah, sehingga kalau dia mengalami pembebanan dari arah kanan, dia akan menahan dari arah kiri. Demikian juga sebaliknya. Lalu yang berikutnya adalah tumpuan jenis las. Nah, pada las ini, tumpuan jenis las ini akan mampu menahan beban baik vertikal, horizontal, maupun momen. Karena dia bersifat mati, ya, pati, ya, sehingga dia sangat kuat sekali. Dia tidak bisa diputar, digerakkan ke atas atau ke samping, nggak bisa. Dia sangat kuat sekali, sehingga akan bekerja semua gaya, baik vertikal, horizontal, dan momen. Lalu ada juga jenis tumpuan gravitasi. Ya, jadi kalau gravitasi itu tentunya selalu mengarah ke pusat bumi. Yang kedua yang perlu Anda ketahui yaitu Free Body Diagram atau FBD. FBD ini menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan maupun gaya aksi pada sebuah sistem. Free Body Diagram atau FBD ini berguna ketika Anda akan melakukan analisis statika struktur. Jadi FBD merupakan langkah awal yang dapat Anda gunakan untuk menganalisa statika struktur. FBD ini berisi mengenai arah pembebanan, baik itu FBD berisi gaya-gaya yang menunjukkan gaya aksi maupun reaksi pada sebuah sistem. Ya, FBD merupakan tahap awal dalam analisa statika. Setiap Anda melakukan analisis statika, Anda wajib sifatnya untuk membuat FBD terlebih dahulu. Jadi FBD itu merupakan gambaran kondisi pembebanan dan tumpuan pada sebuah sistem. Sebagai contoh dari plane truss atau rangka batang seperti itu. Nah, kira-kira gimana FBD-nya? FBD, diagram bebasnya, diagram benda bebasnya seperti apa? Ketika ada suatu rangka yang mengalami pembebanan di P dan ditopang di A dan di B. Nah, kira-kira FBD-nya seperti apa? Coba kita lihat bersama-sama. Nah, FBD-nya adalah seperti itu.
Ya. Jadi ada P, ini tetap arahnya ke sini, ya, P. Lalu di titik A dan titik B, ya, ini sebagai tumpuannya. Ketika P ini ditarik ke bawah, maka B di B itu akan mengalami tekan. Sehingga di B itu harus ada gaya dorongnya ke atas supaya ini bisa stabil, supaya seimbang. Ya, coba bayangkan. Jadi kalau ini P ini ditarik, lalu seandainya B ini juga mengikuti arah ke bawah, maka konstruksi ini akan bergeser. Nah, itu artinya tidak stabil. Nah, supaya bisa stabil, nah ini harus berhenti. B ini harus berhenti. Ingat, jadi dalam analisa struktur, semua sistem itu harus dalam kondisi seimbang. Ya, supaya seimbang, maka B ini harus diam ketika ada pembebanan di P. B harus diam. Sehingga ketika ada P ditarik ke bawah, maka B harus ada gaya yang melawannya ke atas. Sehingga gayanya ke atas. B. Nah, lalu di titik A bagaimana? Nah, di A, ya, ketika ini ditarik ke bawah, B menopangnya, nah kira-kira ini akan terangkat tentunya. Ya, kalau tidak seimbang, ini akan terangkat. Supaya setimbang atau seimbang, ya, maka di A ini harus ada gaya yang melawannya ke bawah, menarik ke bawah. Ya, menarik ke bawah. Nah, karena di A itu tumpuannya adalah tumpuan pin. Ya, coba diperhatikan simbolnya pin. Kalau di B itu roll, ya, roll. Jadi kalau sifat roll itu bisa menggelinding. Ketika ditarik, ya, di P di sini, maka kalau tidak ada A, ini meskipun B ini bisa menopang ke atas, B ini akan menggelinding, menggeser ke arah kanan. Nah, sehingga makanya di A itu harus tumpuannya jenis pin dan bukan roll. Ya, biasanya kalau struktur konstruksi, ya, di sini roll, maka satunya harus pin. Ya, misalkan konstruksi jembatan, ya, itu seperti itu. Gabungan antara roll dan pin. Kalau roll semua, ya nanti akan tergelincir. Tapi kalau pin semua, ya nanti tidak ada ruang untuk defleksi. Sehingga kalau tidak ada ruang untuk defleksi, nanti akan patah atau rusak. Oke, ya. Jadi A ini harus ada gaya ke bawah. Lalu supaya konstruksi ini tidak menggeser ke arah kanan, karena P itu kan ada kecenderungan ke kanan juga. Kalau ini diurekan, itu kan arah ke sini dan ke bawah. Ya, maka di A itu harus ada gaya yang melawannya ke kiri sana. Nah, inilah FBD dari sebuah konstruksi yang seperti pada gambar tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat, semoga sukses.